Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan dari proposal skripsi yang berjudul Implementasi Pendidikan Akhlakul lil Banin dalam mencegah perilaku bullying di kalangan siswa Madrasah Tsanawiyah Usuluddin Singkawang. Dalam hal ini, untuk lebih lanjutnya, insya Allah akan kami sampaikan dan kita bahas dengan secara rinci. Kita mulai pembahasan ini dari pendahuluan atau latar belakang. Kita mengetahui bahwa fenomena bullying di kalangan remaja, misalnya di madrasah, ini menjadi problem ataupun masalah yang serius yang mengancam perkembangan moral dan sosial peserta didik. Hal ini bisa terjadi pada sebuah perilaku seperti ejekan, kekerasan fisik, maupun pengucilan sosial, dapat menunjukkan adanya krisis akhlak dan lemahnya internalisasi nilai-nilai moral Islam di kalangan siswa. Sementara itu, pendidikan akhlak melalui kitab Akhlakul Banin menjadi solusi strategis karena memuat ajaran adab dan moral Islami yang praktis, seperti misalnya menghormati guru, menyayangi teman, dan juga menjaga lisan. Implementasi ini itu didasarkan nilai-nilai, dan ini menjadi suatu program besar khususnya di Madrasah Tsanawiyah Usuluddin Singkawang, dapat kiranya mampu menekan perilaku bullying serta membentuk budaya sekolah yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. Inilah kemudian yang menjadi latar belakang saya secara pribadi membuat judul dalam naskah skripsi nantinya, yakni Implementasi Pendidikan Akhlak lil Banin dan Mencegah Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Madrasah Tsanawiyah Usuluddin Singkawang. Kemudian di slide ini kami tampilkan rumusan masalah, dan ini berkaitan dengan sub yang akan kami bahas. Di antaranya adalah identifikasi masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup 5 poin utama. Yang pertama adalah bagaimana implementasi pendidikan akhlak lil banin di Madrasah Tsanawiyah Usuluddin Singkawang. Apa bentuk-bentuk bullying yang terjadi? Kemudian bagaimana peran pendidikan akhlak dalam mencegah bullying ini, serta faktor pendukung dan penghambatnya, serta hasil yang diperoleh dan penerapan pendidikan tersebut. Kemudian studi masalahnya kami sampaikan pula, rumusan ini sebenarnya disusun untuk memberikan arah penelitian yang jelas dan fokus. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka seorang peneliti berharap dapat menggambarkan hubungan antara penerapan nilai akhlak Islam dan upaya pencegahan perilaku negatif di lingkungan madrasah secara komprehensif. Selanjutnya, di slide ini kami juga menampilkan tujuan penelitian. Sebenarnya tujuan utama dalam hal penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pendidikan akhlak lil banin di Madrasah Tsanawiyah Usuluddin Singkawang, serta juga menganalisis perannya dalam mencegah perilaku bullying di kalangan siswa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pendidikan akhlak di madrasah. Melalui penelitian ini juga nanti akan dapat ditemukan strategi efektif dalam menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah
yang mampu membentuk karakter religius, empatik, dan bertanggung jawab pada siswa. Dengan demikian, madrasah itu nanti dapat menjadi lingkungan yang nyaman, aman, dan bebas dari perilaku kekerasan. Di bagian ini, yaitu di kajian pustaka, kami di sini juga menampilkan atau memaparkan penelitian terdahulu, yakni yang ditulis oleh Yuli Permatasari dan Wilhendri Azwar tahun 2017 dan Azam Syukur Rahmatullah dan Muhammad Azhar tahun 2020. Di penelitian tersebut, mereka ini menyoroti pentingnya pendidikan karakter. Namun penelitian ini juga memiliki keunikan karena secara khusus mengaitkan kitab klasik Islam dengan pencegahan perilaku bullying di madrasah. Selanjutnya, kajian pustaka ini berkaitan pula dengan kajian teori. Dalam hal ini, penelitian ini mencakup teori-teori tentang pendidikan akhlak, isi dan nilai-nilai kitab Akhlak lil Banin, serta konsep perilaku bullying dan faktor penyebabnya. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan akhlak efektif dalam menumbuhkan empati dan mengurangi perilaku agresif di kalangan siswa. Selanjutnya, di landasan teori, kami penulis juga membahas mengenai bagaimana teori penelitian ini berakar pada konsep pendidikan akhlak Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama seperti Al-Ghazali. Akhlak itu dipandang sebagai karakter yang tertanam dalam jiwa dan menjadi dasar perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. Makanya kitab Akhlak lil Banin ini yang ditulis oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja ini menjadi acuan utama karena mengajarkan nilai-nilai moral praktis seperti adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada orang tua, guru, teman, dan diri sendiri. Dengan dasar inilah nilai-nilai ini akan menjadi fondasi dalam membentuk kepribadian siswa yang santun, empatik, dan mampu menghindari perilaku bullying. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Usuluddin Singkawang. Data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap guru, siswa, serta pihak madrasah yang terlibat dalam pembinaan akhlak tersebut. Analisis data juga menjadikan model interaktif dalam meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian kita masuk di bagian hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran nyata tentang bagaimana pendidikan akhlak lil Banin diterapkan di madrasah, serta sejauh mana penerapannya mampu menekan perilaku bullying di kalangan siswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadikan rekomendasi praktis bagi guru dan pihak madrasah dalam mengembangkan strategi pembelajaran akhlak yang efektif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern ini. Berikutnya adalah implikasi atau manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian pendidikan Islam dengan menunjukkan relevansi kitab klasik dalam menghadapi tantangan moral kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi madrasah dalam memperkuat program pembinaan karakter dan pencegahan bullying. Hasilnya adalah implikasi sosialnya adalah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, guru, dan orang tua tentang pentingnya pendidikan akhlak sejauh ini.
Dengan penerapan nilai-nilai akhlak lil banin diharapkan terbentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berempati tinggi, dan mampu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Kemudian penutup. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan akhlak berbasis kitab akhlak lil banin memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa dan mencegah perilaku bullying di madrasah. Nilai-nilai moral Islam yang diajarkan mampu menjadi benteng moral bagi peserta didik di tengah tantangan zaman. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan akhlakul karimah. Dengan demikian, madrasah nantinya dapat menjadi pusat pembinaan moral yang melahirkan generasi berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatiannya dalam pemaparan pembahasan pokok-pokok masalah yang nantinya judul dari skripsi ini yaitu implementasi pendidikan akhlak lil banin dalam mencegah perilaku bullying di kalangan siswa Madrasah Sanawiyah Usuluddin Singkawang dapat terlaksana terwujud dengan nyata sebagai bentuk kepedulian bahwa tindakan bullying dimanapun dan di tempat manapun tidak boleh terjadi, khususnya di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.